Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita, yang kali ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai 14. Nah, judul perikop itu adalah Rasul-Rasul Menanti-nanti. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini dijelaskan bahwa setelah Kristus terangkat ke surga, murid-muridnya kemudian meninggalkan Bukit Zaitun dan kembali ke Yerusalem. Sampai di Yerusalem, mereka pun naik ke ruang atas dan mereka kemudian bertekun dan berdoa bersama-sama dengan beberapa perempuan, termasuk juga Maria, ibu Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Kristus naik ke sorga, kita lihat bahwa murid-murid tidak langsung memberitakan Injil, tapi mereka taat kepada perintah Kristus, yaitu menunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Saudara, menerima keselamatan bukan hanya taat kepada atau percaya kepada bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita, tapi juga kita taat untuk melakukan perintah Allah. Sama seperti halnya ketika Rasul Paulus berkata di dalam Galatia 2 ayat 20, dia berkata, "Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Ini berarti bahwa keselamatan di dalam Kristus bukan hanya menjadi kita percaya bahwa Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita, tapi juga kita hidup bersama-sama dengan Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara, inti dari menjadi seorang Kristen adalah mengembalikan hubungan yang terputus dengan Allah akibat dosa. Setelah dosa itu dikalahkan, hubungan kita dengan Allah kembali dipulihkan, maka respon atau tanda dari hubungan yang telah dipulihkan itu adalah ketaatan yang kita miliki kepada Allah. Ada banyak orang Kristen, mungkin akhir-akhir ini sudah pernah mendengar bahwa ada banyak orang Kristen berkata bahwa menjadi Kristen adalah kita percaya kepada Kristus saja, dan setelah itu kita selamat, dan setelah selamat kita tidak lagi perlu melakukan hal ini dan itu, karena kepercayaan kepada Kristus itu cukup bagi kita untuk masuk surga. Tentu saudara, Alkitab berkata bahwa percaya kepada Kristus adalah syarat bagi kita untuk bisa menikmati kehidupan yang kekal. Tapi jangan salah, keselamatan bukan hanya bicara tentang percaya kepada Kristus, tapi hidup di dalam kepercayaan itu, yaitu ketaatan kepada Kristus. Orang yang taat kepada Allah adalah orang yang percaya kepada Allah. Sebaliknya, orang yang tidak mau taat kepada Allah, yang hanya hidup mengikuti keinginan-keinginannya sendiri, bukanlah orang yang betul-betul percaya kepada Allah. Karena akibat dari kepercayaan kita kepada Allah, Roh Kudus masuk di dalam hati kita dan mengembalikan hubungan kita yang terputus dengan Bapa. Dan akibatnya kita akan menjadi orang-orang yang taat, bukan karena kita takut dengan ancaman neraka, tapi karena kita mengasihi Allah dengan hati yang penuh ketulusan. Saudara, Alkitab mengajarkan kita bahwa Kristus menyelamatkan kita bukan hanya dari penghukuman Allah, tapi juga Kristus menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Ketika kita hidup taat kepada Allah, maka itu menandakan kita telah melepaskan diri dari kuasa dosa. Mari saudara, kita hidup di dalam ketaatan kepada Allah, kita hidup di dalam keselamatan di dalam Kristus Yesus yang telah menyelamatkan kita bukan hanya dari penghukuman kekal, tapi juga dari kuasa dosa yang mengikat kehidupan kita. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara sudah menjadi orang-orang Kristen yang taat untuk melakukan seluruh kehendak Tuhan?
marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah untuk meminta anugerah Allah agar memampukan saudara untuk menjadi orang yang selalu taat melakukan kehendak Allah setiap saat. Saudara, marilah kita selalu setia mengikut Kristus. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau telah menjaga, melindungi kehidupan kami. Dari malam sampai pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, itu hanya karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Bapa, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami bersyukur buat firman yang sudah mengajarkan kami untuk menaati Engkau di setiap kehidupan kami. Dalam bentuk apapun, biarlah kehidupan kami memancarkan ketaatan kepada Engkau Tuhan, karena kami mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, semua aktivitas kami hari ini kami serahkan kepadamu Tuhan, biar semuanya itu mempermuliakan Engkau saja. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.